Dengan menggunakan modul, kita bisa membuat aplikasi JavaScript kita menjadi lebih tertata. Modul mungkin bisa kita bayangkan layaknya tas ketika kita sedang bepergian. Hingga daripada memasukkan semua barang-barang yang kita perlukan ke dalam satu tas besar saja, yang akhirnya membuat kita kesulitan ketika kita sedang dalam proses pencarian dan juga penataan barang-barang kita, tentu akan lebih baik jika kita memiliki beberapa tas dan tiap-tiap tas punya kegunaannya masing-masing. Misalnya ada tas khusus pakaian, tas khusus dokumen, tas khusus peralatan mandi, sehingga nantinya akan lebih mudah dalam proses pencarian dan juga penataan. Sekarang, mari kita lihat bagaimana penerapan modul di dalam JavaScript yang nantinya akan mempermudah kita dalam proses penataan dan juga pencarian dari script-script kita. Ini adalah tampilan dari script saya, di mana saya mempunyai dua buah file. Di sini ada file index.html dan juga ada file main.js. Di bagian dalam dari file index.html, saya memanggil untuk file main.js, di mana file main.js ini ada di bagian dalam dari folder JS ini. Nah, di bagian dalam dari file main.js, saya hanya memanggil 3 buah fungsi. Ada fungsi sekolah, fungsi guru, fungsi siswa. Kemudian di bagian bawah, saya panggil untuk tiap-tiap fungsinya tersebut ke dalam console log, sehingga di bagian awal ada sekolah, kemudian saya panggil untuk fungsi sekolah. Kemudian dari fungsi sekolah ini dia akan mengeluarkan di bagian konsol kita, misalnya di sini sekolah, ini adalah panggilan untuk fungsi sekolah. Tulisannya adalah sekolah SD netral beralamat di Yogyakarta. Kemudian di bagian bawahnya, saya panggil untuk fungsi guru. Di bagian fungsi guru, saya memanggil untuk tulisannya Guru Joko mengajar IPA. Kemudian saya panggil untuk fungsi yang ketiga. Tulisannya adalah siswa Muhammad duduk di kelas 6, misalnya seperti ini. Kemudian dari satu buah file ini, file main.js ini, saya akan membentuk 3 buah file JS yang baru, ya, di mana tiap-tiap file JS ini akan punya nama sekolah.js, guru.js, kemudian siswa.js. Sehingga tiap-tiap fungsi saya akan masukkan dia ke dalam sebuah file. Saya akan buat satu buah file dulu. Di sini main.js, saya akan buat satu buah file baru, file sekolah.js. Saya akan masukkan untuk main.js, kemudian saya akan hilangkan untuk fungsi sekolah dari main.js ini, dan saya akan masukkan ke bagian dalam dari sekolah.js. Saya Ctrl S di sini, sehingga di bagian main.js sudah hilang. Kemudian saya akan buat 2 buah file baru. File yang kedua adalah guru.js, kemudian file yang ketiga adalah siswa.js. Saya akan hilangkan untuk guru ini, fungsi guru, kemudian saya akan buat satu buah file baru di bagian dalam dari folder JS ini. Di sini saya masukkan guru.js. Kemudian fungsinya tadi, fungsi guru saya akan masukkan ke dalam file baru ini. Saya masukkan di sini. Kemudian yang berikutnya saya akan hilangkan untuk fungsi siswa. Ya, saya akan hilangkan untuk fungsi siswa. Kemudian saya akan masukkan dia ke dalam file baru saya. File baru saya yang akan saya buat adalah siswa.js. Saya masukkan di sini siswa.js. Ya, kemudian fungsinya saya masukkan ke dalamnya. Sehingga sekarang kalau kita lihat di bagian dalam dari file main.js tidak ada lagi fungsi di sana. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menariknya. Saya akan memanggil dari fungsi sekolah di bagian dalam dari file sekolah.js ini di bagian dalam dari file main.js. Caranya di sini saya akan memanggilnya di bagian atasnya, kemudian saya masukkan tulisan import, kemudian kita panggil sekolah. Kemudian kita masukkan di sini from. Kita tentukan untuk lokasinya. Lokasinya ada di sekolah.js. Ya, sekolah.js seperti ini. Oke, kemudian coba kita Ctrl S. Nanti kalau kita lihat di sini ada tulisan cannot use import. Mengapa ada tulisan cannot use import ini? Karena kita perlu memberikan penjelasan di bagian file sekolah.js ini bahwa dia perlu kita ekspor. Kalau ada proses import, tentunya ada proses ekspor terlebih dahulu. Sekarang kita menuju ke bagian file sekolah.js. Kemudian di sini kita perlu menambahkan di bagian dalam dari function sekolah ini tulisan di bagian depannya dengan masukkan di sana export. Sehingga sekarang tulisannya adalah export function sekolah. Ya. Setelah kita memasukkan untuk tulisan exportnya, kita perlu melakukan satu lagi di bagian file index.html yang memanggil dari script js main.js. Kita masukkan di bagian dalamnya, kita tentukan type modul. Kita Ctrl S. Sekarang kalau kita lihat di bagian dalam dari konsol kita, sekarang dia sudah berubah tulisannya ya. Ada tulisan sekolah SD netral beralamat di Yogyakarta.
Ini fungsinya dia dipanggil dari fungsi yang ada di bagian dalam dari file sekolah.js. Kemudian ketika dia ditambahkan di bagian file main.js, kita import terlebih dahulu untuk fungsinya. Fungsinya adalah sekolah ini, di mana fungsi sekolah ini diambil dari fungsi yang ada di bagian dalam dari file sekolah.js. Sekarang mari kita coba lakukan hal yang sama ke bagian file guru.js serta di bagian dalam dari file siswa.js. Saya akan masuk ke bagian guru.js dulu, kita tambahkan di bagian depan dari function ini, tulisannya adalah export. Setelah kita export, kita masukkan di bagian dalam dari file main.js, kita masukkan import, kemudian kita panggil untuk fungsinya. Fungsinya di sini namanya adalah guru, ya, sehingga kita panggil di sini guru. Ya, kemudian dia sudah langsung otomatis di sini, bisa dituliskan from titik petik kemudian titik slash guru.js. Sekarang kita masuk ke bagian siswa. Saya akan berikan export di bagian depan dari function ini. Kemudian saya akan masuk ke bagian file main.js. Kemudian saya akan import siswa. Ya, di sini sudah masuk siswa from petik titik slash siswa.js. Sekarang kalau misalnya saya Ctrl S, sekarang seharusnya dia sudah menampilkan semua data yang kita perlukan untuk menampilkan data-data dari sekolah, guru, dan juga siswa, di mana tiap-tiap fungsinya diambil dari file siswa.js, guru.js, serta sekolah.js. Tadi kita memasukkan satu buah fungsi di bagian dalam satu buah file. Sekarang bagaimana kalau misalnya kita akan tambahkan satu buah fungsi di bagian dalam dari file guru, dan juga satu buah fungsi di bagian dalam dari file siswa. Serta kita akan melihat bagaimana kalau misalnya dua buah file tadi punya nama fungsi yang sama. Apakah bentrok ataukah tidak? Mari kita lihat. Saya akan buat satu buah file di bagian satu buah fungsi di bagian dalam dari file siswa.js ini. Kemudian saya akan berikan nama function hello seperti ini ya. Kemudian saya akan berikan tulisan di bagian dalamnya, misalnya return halo dari guru misalnya ya. Kemudian kalau misalnya kita ingin membuat dari fungsi halo ini supaya bisa dipanggil di bagian dalam dari file main.js, kita perlu melakukan export. Betul sekali, kita perlu melakukan export. Nah, cara yang lain yang bisa kita lakukan selain menambahkan tulisan export di bagian dalam dari function ini di bagian depannya, kita juga bisa membuatnya menjadi satu kesatuan seperti ini ya. Kita masukkan export, kemudian kita tentukan yang akan kita export. Di sini adalah siswa, kemudian di sini adalah halo. Ya, seperti ini. Sehingga di sini bisa kita hilangkan. Sekarang kita punya dua buah fungsi ya, fungsi siswa dan juga fungsi halo di bagian dalam dari file siswa.js. Sorry, ini kita ganti bukan guru tetapi siswa. Nah, sekarang kita masuk ke bagian guru. Saya akan masukkan satu buah fungsi baru. Function halo, kita berikan nama yang sama dengan yang ada di bagian dalam dari file siswa.js. Saya masukkan return, kemudian saya berikan tulisannya halo dari guru misalnya. Ya, kemudian kita export seperti yang kita lakukan di bagian dalam dari file siswa.js tadi. Di sini adalah dari guru, kemudian dari halo. Ctrl S, di sini bisa kita hilangkan. Oke, seperti ini. Sekarang saya akan mulai memanggil untuk fungsi halo tadi, baik di bagian siswa maupun di bagian guru, di bagian dalam dari file main.js. Saya akan mulai memanggil di bagian guru ini. Kalau yang sebelumnya hanya satu saja, di sini adalah guru, saya akan panggil yang kedua adalah halo. Ya, ini adalah fungsi dari guru.js ya, adalah fungsinya adalah halo. Sekarang saya akan masukkan di bagian bawah dari guru ini, saya masukkan console.log, kemudian saya panggil di sini misalnya saya berikan guru, kemudian saya panggil untuk fungsi guru, fungsi halo tadi ya, saya masukkan halo. Ya. Kemudian saya Ctrl S, nantinya harusnya di bagian bawah dari guru Joko mengajar akan ada tulisan guru halo dari guru. Dan ini dipanggil dari file guru.js di mana dia memanggil untuk fungsi halo ini. Sekarang kita lanjut berikutnya, saya akan memanggil untuk fungsi halo yang ada di bagian dalam dari file siswa.js. Saya masuk ke bagian main.js. Kemudian di sini saya akan panggil dari halo. Kemudian coba saya akan keluarkan di bagian bawahnya. Saya akan panggil di sini. Coba saya akan masukkan di bagian bawahnya. Di sini saya panggil tulisannya adalah
halo. Ya, saya Ctrl S. Ternyata sudah ada pesan di bagian atasnya, identifier hello has already been declared. Nah, apa yang terjadi di sini? Ternyata kita menggunakan nama fungsi yang sama. Ada fungsi hello, kemudian di bagian bawahnya ada fungsi hello. Untuk mengatasi ini semua, kita bisa memberikan alias dari fungsi yang kita punya di bagian siswa ataupun di bagian guru ya. Kita bisa masukkan misalnya di sini S ya, kita berikan halo siswa misalnya. Ya, kemudian di sini kita panggil bukan lagi halo, tetapi halo siswa. Saya Ctrl S, nantinya harusnya di bagian konsol log kita, dia sudah bisa mengeluarkan untuk fungsi halo kita, walaupun kita berikan alias di sana ya, sehingga tulisannya halo dari siswa. Kalau misalnya di bagian atas mau kita ganti, boleh saja ya, kita berikan rename as halo guru, tinggal di bagian bawahnya kita ganti juga menjadi halo guru. Saya Ctrl S, sekarang dia sudah tidak konflik lagi. Tadi kita melakukan ekspor untuk fungsi ya, sekarang kita juga bisa melakukan ekspor untuk kelas, serta kita juga bisa melakukan ekspor untuk bentuk variabel. Dan juga kita bisa menjadikan dia menjadi default hal yang kita ekspor. Nah sekarang coba kita lihat. Di bagian dalam dari file siswa.js kita punya dua buah fungsi. Di bagian dalam dari file guru.js kita punya dua buah fungsi. Di bagian dalam dari sekolah.js kita punya satu buah fungsi saja. Sekarang saya akan menambahkan satu buah variabel, walaupun kita bisa juga melakukan ekspor selain dari fungsi serta variabel, kita juga bisa melakukan ekspor untuk bentuk kelas ya. Tapi di sini saya akan memberikan contoh untuk melakukan ekspor bentuk variabel. Misalnya saya bentuk variabel dengan nama mood begini, kemudian mood dari siswa misalnya adalah happy ya. Kemudian di bagian guru saya juga akan berikan satu buah variabel. Di sini kita berikan nama const mood, moodnya juga adalah happy ya. Di sini adalah happy. Sorry, di sini adalah happy seperti ini. Sehingga sekarang siswa dan guru sama-sama happy. Nah, di sini kita juga bisa memberikan default di fungsi, di variabel ataupun di kelas yang kita punya. Misalnya di sini saya akan membuat untuk mood ini, variabel mood ini dia menjadi default data. Ya, sehingga kita bisa memasukkan di sini mood as default ya. Mood ini dipanggil dari variabel mood. Kemudian saya akan melakukan hal yang sama di bagian file guru.js ya. Saya akan masukkan di sini mood as default. Seperti ini, saya Ctrl S dulu. Dan untuk diketahui, dari satu buah file hanya ada satu buah default saja. Entah dia variabel ataukah dia fungsi. Hanya satu buah default saja. Tidak boleh lebih dari satu default. Dan karena di sini dia kita jadikan menjadi default, maka untuk memanggilnya dia berbeda dengan teman-temannya. Nah, bagaimana cara memanggilnya? Mari kita lihat di bagian file main.js kita ini. Kalau tadi ketika kita memanggil fungsi ataupun variabel yang kita jadikan dia bukan menjadi default, maka kita masukkan ke bagian dalam dari kurung kurawal. Tetapi kalau kita menjadikan dia menjadi default, maka kita cukup masukkannya di bagian luar dari kurung kurawal. Sehingga di sini saya panggil mood begini. Kemudian saya akan masukkan di bagian dalam dari guru ini. Misalnya saya akan masukkan di bagian bawahnya. Saya masukkan di bagian bawahnya. Misalnya di sini saya masukkan guru. Kemudian kita panggil untuk moodnya. Mood begini. Harusnya nanti di bagian bawahnya akan ada tulisan guru happy ya. Masukkan misalnya di sini saya tambahkan guru mood ya. Moodnya adalah happy. Tetapi kalau misalnya di sini kita akan berikan nama yang lain, misalnya mood guru begini, maka dia akan otomatis memanggil dari variabel mood kita di bagian dalam dari file guru.js, kemudian dari yang sebelumnya adalah variabelnya mood, kemudian kita berikan nama yang lain, mood guru begini. Kemudian kita panggil di sini mood guru. Saya Ctrl S sehingga dia sudah bisa dipanggil ya di sini. Guru moodnya adalah happy. Dan begitu juga kalau misalnya di sini saya akan melakukan import dari mood si siswa. Di sini saya akan panggil di bagian luar dari kurung kurawal. Saya masukkan mood begini. Ya, kemudian saya akan masukkan di bagian bawahnya. Misalnya siswa punya moodnya mood. Kemudian saya akan panggil di sini adalah variabel mood. Ya, ingat karena di sini dia adalah variabel, tidak perlu kita berikan kurung buka serta kurung tutup. Saya masukkan mood begini saja, maka di sini sudah memanggil siswa moodnya adalah happy. Sekarang kalau misalnya saya ganti menjadi mood siswa begini, otomatis di sini kita perlu ganti dari yang sebelumnya mood, kita ganti menjadi mood siswa. Saya Ctrl S,
Sehingga sekarang dia sudah memanggil untuk variabel yang sama, mood happy seperti ini. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa lagi.